Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Salma Fauzi Firdaus dengan NIM 082 111 633 095. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian yang sudah saya kerjakan di mata kuliah Informatika Biomed yang berjudul Deep Learning Method for Breast Cancer Classification in the Pathology Image. Kemudian penelitian ini dilatar belakangi karena kanker payudara adalah jenis kanker yang paling sering menyerang wanita di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita. Diagnosis diagnosis dini sangat penting untuk menurunkan tingkat mortalitas, tetapi metode diagnosis tradisional seperti analisis histologis melalui imunotoskimia memiliki beberapa keterbatasan, yaitu proses sangat manual membutuhkan pengamatan mendalam oleh patolog, kemudian rentan terhadap perbedaan antara pengamat, kemudian sangat memakan waktu terutama dengan meningkatnya jumlah gambar patologi digital. Metode deep learning terutama jenis saraf convolution network ini telah menunjukkan potensi besar untuk otomatisasi diagnosis. Namun banyak model CNN yang populer yang mengalami masalah overfitting karena ukuran dataset patologi yang kecil dan sifat fungsi softmax cross entropy loss yang terlalu percaya diri atau overconfident. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model deep learning yang lebih tahan terhadap overfitting untuk klasifikasi gambar patologi kanker payudara. Kemudian pendekatan pendekatan transfer learning dan augmentasi data untuk mengatasi keterbatasan dataset secara skala kecil. Metodologi ini sudah saya adaptasi berbeda dengan metode yang sebelumnya yang ada di paper acuan yang metodologi ini tidak memerlukan augmentasi perbesaran 40, 100, 200, dan 400 karena dataset yang saya temukan sudah memiliki perbesaran 40, 100, 200, dan 400. Jadi eh, di penelitian ini yang saya coba, saya lebih membandingkan split data eh, yang memiliki training yang lebih besar begitu. Jadi yang pertama preprocessing, deresizing, augmentation, dan normalisasi. Kemudian augmentasinya itu hanya berupa rotasi-rotasi saja. Kemudian di clean vision, terus didefinisikan kelasnya. Kelasnya itu ada dua yaitu eh, ganas dan jinak gitu kan. Terus habis itu split dataset. Yang satunya itu datasetnya itu splitnya itu 80 10 10, yang satunya adalah 70 10 dan 20. Itu perbandingan data train, validation, dan testing. Kemudian dilakukan fine tuning, terus membuat model, terus habis itu training, terus habis itu evaluasi hasil training, testing, kemudian evaluasi hasil testing dan komparasi. Eh, Pembuatan modelnya saya menggunakan AlexNet, mengikuti yang ada di paper. Kemudian setelah dilakukan percobaan, saya mendapatkan akurasi pada split data 80 10 10 adalah 89,19%. Kemudian pada split data 70 10 20 adalah 88,81%. Kemudian fungsi loss di split data yang 80 10 10 itu 28,86%. Kemudian pada 10 20 itu loss fungsinya adalah 29,07%. Kemudian ROC AUC-nya adalah 92,8% untuk sepeda 80 10 10. Kemudian untuk yang 70 10 20 ini memiliki ROC AUC 92,40%. Jadi didapatkan model yang memiliki performa yang baik. Dari sini dapat dilihat dari gambar yang hasil akurasi dan fungsi loss setelah di training ini untuk data yang 80 10 dan 10, dan ini adalah untuk data yang 10, 70 10 dan 20. Kemudian setelah dilakukan testing gitu, diperoleh hasil confusion matrix dari 80,10 dan 10 itu sebagai berikut. Eh, Kemudian untuk yang
split data 70 20 10 memiliki confusion matrix sebagai berikut. Jadi yang memiliki apa namanya prediksi yang lebih bagus memang yang split data 80,10 dan 10 ini karena eh, tingkat kesalahan yang mereka prediksi lebih kecil dibanding yang besar yang dibanding yang 70 20 10 ini gitu. Kemudian dari precision recall data evaluasi yang 80/10 adalah sebagai berikut. Jadi memiliki akurasi 90% dan untuk yang split data yang 70 10 20 itu juga memiliki 90%. Jadi antara split data yang 80 ini dan 70 ini dia ini hanya memiliki perbedaan di akurasi di hasil ketika trainingnya saja begitu. Kemudian performa trainingnya ini hasil training pada percobaan satu sedikit lebih baik dibanding percobaan dua karena data pelatihan yang lebih banyak. Kemudian meskipun demikian akurasi testing tetap sama yaitu 90% pada kedua percobaan. Menunjukkan bahwa penambahan data pelatihan tidak selalu menghasilkan peningkatan performa pada data testing. Kemudian untuk AOC ROC-nya ini, ROC AOC pada percobaan satu lebih tinggi daripada percobaan 2 yang menunjukkan model pada percobaan satu sedikit lebih baik dalam membedakan kelas. Gitu. Nah, kesimpulan yang diperoleh adalah penelitian ini menunjukkan bahwa model AlexNet BC yang dimodifikasi berhasil mencapai akurasi testing sebesar 90% pada kedua percobaan dengan early stopping yang efektif mencegah overfitting. Meskipun data pelatihan yang lebih banyak pada percobaan pertama menghasilkan performa training yang sedikit lebih baik, yaitu akurasi 89,19% dan ROC AOC 92,8, akurasi testing tetap sama. Nah, itu menunjukkan kestabilan performa pada model. Hasil ini menegaskan bahwa strategi seperti augmentasi data dan transfer learning membantu mengatasi keterbatasan dataset kecil. Namun potensi peningkatan performa masih ada melalui optimasi hyperparameter, evaluasi dengan dataset eksternal, dan eksplorasi arsitektur yang lebih canggih untuk meningkatkan generalisasi model. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya dari saya yaitu mungkin bisa mencoba eksplorasi hyperparameter seperti learning rate, batch size, atau jumlah neuron pada lapisan fully connect. Karena kemarin ketika saya melakukan percobaan itu kan ketika harus dirubah hyperparameternya ini itu kan harus apa ya menunggu training yang lebih lama gitu kan. Karena keterbatasan waktu jadi saya hanya mencoba yang eh, dua kali dan itu yang paling efektif saya gunakan gitu. Kemudian untuk early stopping itu sudah saya terapkan. Jadi early stopping ini sudah mengurangi resiko overfitting. Tapi dropout atau label smoothing dapat diterapkan untuk mengurangi overconfidence pada prediksi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.